Halo semuanya, Kak Seto. Ya, selamat jumpa lagi Mas Raditya. Selamat jumpa lagi, akhirnya kita ketemu lagi. Betul. Aku tuh pengen banget ngobrol sama Kak Seto. Karena ini kan istriku lagi mengandung anak pertama nih gitu kan. Terus anaknya cewek, ya kan? Iya. Nah habis itu ada berita yang rame banget kemarin soal Audrey. Ada anak dibully sama 12 temannya. Iya. Satu Indonesia jadi heboh. Aku kebetulan juga termasuk orang yang nyebarin Justice for Audrey itu di IG storyku apa segala ya kan. Terus muncul berita lain kan yang katanya Audrey-nya apa namanya nggak baik-baik amat lah. Apalah Kak Seto sempat tahu kan soal itu ya kalau nggak salah ya. Terus ada postingan Facebooknya yang lama disebarin apa segala macam gitu. Aku sebenarnya nggak mau ngebahas mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi bahwa ini udah jadi perhatian nasional iya gitu. Ada kasus bullying pada seorang anak gitu ya. Terlepas dari ya anaknya ngapain gitu sebenarnya. Nah, yang jadi concern adalah ini aku punya anak perempuan nih, calon anak perempuan bentar lagi lahir. Pertemanan aku mendengar berita soal 12 anak dibully gitu kan. Sebenarnya kekhawatiran orang tua zaman sekarang soal anak perempuan ya atau laki ya gitu ya. Tapi dalam kasus ini mungkin perempuan kali. Untuk dibully itu seberapa besar ya Kak Seto di sekolah? Iya, memang ibaratnya pernah ada kata-kata dari Bang Napi ya. Suatu tindak kejahatan itu selain niat jahat pelakunya juga karena adanya kesempatan. Jadi boleh jujur diakui fenomena bully ini semacam fenomena gunung es ya. Ini yang munculkan kasus A ini tadi. Tapi sebetulnya yang terjadi di lapangan begitu banyaknya, namun tidak terungkap ke permukaan. Nah ini yang terjadi karena misalnya saya pernah meneliti suatu penelitian, membimbing penelitian kandidat doktor di Bandung waktu itu di sebuah perguruan tinggi, yaitu kandidat itu menemukan suatu hasil bahwa di Jawa Barat saja untuk SD itu sekitar 60-70% mengalami bullying. 60-70% SD di Jawa Barat itu. Wah itu tinggi banget sekali, ya. Iya. Bullying ini konteksnya gimana nih dalam? Ya ini kan apa ya mungkin bisa definisikan secara sederhana suatu tindak kejahatan, suatu kekerasan terhadap anak ya yang dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok yang kemudian membuat anak ini atau korban ini merasa tertekan, menderita dan trauma begitu. Jadi kadang-kadang misalnya ada pertanyaan. Ada teman-teman saling ejek-mengejek. Kamu jelek, kamu gendut, kamu botak misalnya. Tapi bercanda ya, anak tidak tertekan, tidak merasa trauma ya, itu bukan bullying. Tapi kalau kemudian terus dibombardir dengan kata-kata yang jelek, kadang-kadang disebut nama orang tuanya, tetapi dengan nama yang penuh penghinaan. Nah, seorang tertekan, akhirnya trauma dan kemudian menjadi school phobia dan sebagainya. Nah, itu bully. Nah, kadang-kadang lingkungan tidak peduli. Baik itu guru atau pengelola sekolah maupun kadang-kadang orang tua sendiri begitu. Pernah dalam suatu pertemuan diskusi mengenai bullying hasil dari sebuah tindakan bullying di sebuah sekolah, itu orang tua mengatakan namanya juga anak biasa, biarin aja dan sebagainya. Jadi tidak ada kepedulian untuk melindungi anak-anak di dalam lingkungan sekolah tadi begitu. Tapi sebenarnya yang harus dikelola adalah orang tua, bukan anak. Karena gimana cara ngasih tahu, lu jangan bully di sekolah. Emang anak mau denger gitu? Karena aku aja ya, aku pernah jadi anak-anak gitu kan. Kalau mamaku bilang, nanti di sekolah duitnya dipakai buat beli es gitu misalnya gitu. Nggak taunya aku malah beli yang lain gitu. Beli anak ayam SD warna-warni gitu misalnya bawa pulang. Itu aja nggak aku dengerin. Gimana caranya supaya orang tua tuh punya pola komunikasi yang baik gitu untuk bilang, kamu jangan pernah bully orang ya gitu loh. Ya memang komunikasi di dalam keluarga ini masih banyak yang bermasalah. Artinya cara mendidik orang tua terhadap anak, khususnya kids zaman now ini, harus berani berubah.
Bukan zamannya lagi seperti dulu, main instruksi, komando, perintah, kamu harus gini, harus gini, harus gini. Sekarang sudah nggak laku. Anak bahkan berapa kali ngadu ke saya juga, ya mungkin rata sebulan ada 1 atau 2 anak kabur dari rumah. Kalau ditanya kenapa, jawaban khas mereka, nyokap gue mulutnya kayak ember, katanya ngomel terus, marah-marah terus. Nah ini yang kadang-kadang justru tidak efektif gitu. Justru gitu ya? Iya, jadi sekarang ini harus memosisikan orang tua maupun pendidik sebagai sahabat anak. Penuh persahabatan. Oke, ini Gitu. nih ininya gimana nih? Mengkonkretkannya gimana nih? Jadi sahabat anak tuh gimana? Ya, artinya gini, anak-anak akan merindukan persahabatan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah tidak ada nuansa persahabatan, ya anaknya lari keluar. Nah di luar itu sudah menunggu berbagai perilaku menyimpang. Entah narkoba, entah seks bebas, entah tawuran, geng motor, dan sebagainya. Lalu juga kalau di rumah misalnya nggak boleh kemana-mana, ya larinya ke gadget. Nah gadget itu juga sebagian pengaruhnya juga negatif misalnya. Jadi untuk bisa anak betah, yaitu tadi misalnya dibiasakan berdialog dengan anak-anak. Ini juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa salah satu hak dasar anak adalah hak berpartisipasi. Berpartisipasi dalam mengambil keputusan-keputusan menyangkut anak dan masa depan anak. Jadi berarti hak didengar suaranya. Jadi bukan zamannya lagi kamu harus begini, kamu harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi lawyer. Mungkin dia ingin jadi artis, mungkin ini jadi olahragawan, mungkin jadi polisi, tentara, dan sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan oleh para orang tua, begitu. Tapi gimana, kalau aku ya, ini kan aku punya anak dia. Aku memposisikan diri sebagai orang tua nih. Iya. Yang udah hidup lebih lama gitu, misalnya dari anak gitu. Betul. Kan. Terus tiba-tiba anak bilang, Pak, aku pengen jadi pemain parkour profesional gitu misalnya gitu. Pengen lompat sana lompat sini gitu. Terus kan maksudnya aku sebagai orang tua kan ngerasa kayak apa nggak mendingan jadi dokter gitu loh. Pasti kan selalu ada kayak gitu ya. Dan kita selalu pembelaannya adalah kami udah lahir lebih awal. Kami udah tahu yang terbaik buat kamu gitu. Itu salah apa tidak? Kalau dari omongan kalian itu kayaknya salah ya. Iya. Artinya gini, kunci komunikasi itu pertama kan bisa mendengar aktif. Iya. Jadi kalau anak bercerita gini, oke, didengarkan. Lalu yang kedua adalah pesan yang objektif. Jadi misalnya anak ngomong juga kamu tuh dasar sok tahu, kamu tuh masih muda, masih ini, hanya terus disudutkan sebagai seolah nggak tahu apa-apa. Nah itu juga merusak komunikasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah win-win solution. Jadi nggak ada yang menang satupun, nggak ada yang kalah satupun, dua-duanya menang. Oke. Gitu. Jadi misalnya aku mau jadi YouTubers misalnya. Oke, kita diskusi apa untungnya, apa salahnya, apa lemahnya dan sebagainya. Sehingga ada satu titik tengah. Akhirnya ya sudah, mungkin aku mau kuliah tapi jangan kalau aku jadi dokter tuh mungkin terlalu menghafal ini menghafal itu agak sulit misalnya. Mungkin di jurusan komunikasi aja untuk memperbaiki kemampuan aku berkomunikasi. Sebagai YouTubers mungkin juga akan membantu sekali misalnya begitu. Jadi berbagai hal itu dibicarakan dari hati ke hati. Benar. Gitu. Jadi karena adanya komunikasi, mereka merasa didengarkan, jadi terbangun rasa trust ya, rasa percaya gitu. Betul. Ini yang sering hilang dari anak, rasa percaya pada banget. orang tuanya. Akhirnya tadi menyimpang, keluar dan sebagainya sebagai bagian dari protes atau yang mencari suatu bentuk yang bisa menerima dia. Nah yang bisa menerima anak ini mungkin bandar narkoba. Yang bisa menerima mungkin geng tawuran. Wah kalau rasanya ada apresiasi, dibanggakan. Di rumah nggak pernah dipuji. Kadang-kadang juga tipe kecerdasan ada diskriminasi. Maksudnya gimana tuh? Yang pinter matematika itu yang dipuji. Dipamerkan kepada kakek, nenek. Kakek ini pinter matematika bagus, ini ranking. Tapi yang pinter menyanyi, pinter menari, menggambar, main musik, pinter mengarang, menulis buku, itu tidak ada apresiasi begitu. Nah akhirnya dia mencari siapa yang bisa memberikan apresiasi terhadap dirinya. Nah itu tadi di luar sana yang menunggu tadi berbagai perilaku menyimpang tadi begitu. Oke. Nah kalau dari anak yang menjadi pelaku bullying, sebenarnya persoalannya apa kalau menurut Kak Seto nih? Kenapa dia menjadi pelaku bullying? Kenapa dia
jadi menjudutkan anak lain, jadi merasa senang ngelihat anak lain menderita gitu. Ya, sebetulnya ini juga bagian dari salah satu upaya untuk mendapatkan gengsi, rasa bangga. Terus wah ini hebat tuh, berani menyerang temannya dan sebagainya. Jadi menyerang itu mungkin belum secara fisik, tapi cukup secara verbal misalnya. Jadi mungkin meledek temannya dengan sesuatu yang bisa menimbulkan teman-temannya tertawa. Nah akhirnya dapat apresiasi kan, hebat banget si A ini, berani membuli teman-temannya misalnya begitu. Membuli yang biasanya yang lebih junior ya, atau yang mungkin yang yang paling lemah tersendiri, gitu ya. Paling lemah dan sebagainya begitu. Nah sebagai orang tua kita bisa ngapain ketika itu terjadi gitu? Maksudnya ketika sebetulnya kita bukan sekedar hanya memperkuat si anak, tapi juga bekerja sama. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Gimana tuh maksudnya itu? Jadi bukan hanya orang tua, tapi juga guru-guru di sekolah. Oke. Kemudian juga kepala sekolah mungkin menghubungi dinas pendidikan mengatakan, ini mohon maaf ini saya anak saya sekolah di sekolah A, tapi kok terjadi pembiaran terhadap bullying. Padahal ini sudah dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan baik oleh guru-gurunya, pengelola sekolah maupun oleh teman-temannya. Oke. Nah ini kan dalam rangka mewujudkan sekolah yang ramah anak, sekolah yang memang untuk anak belajar dengan gembira, tidak dibiarkan adanya berbagai konflik kekerasan yang membuat akhirnya anak tidak optimal belajarnya, begitu. Oke, gimana caranya sekolah bisa memonitor perilaku anak-anak ketika mereka sedang ada bullying atau lain-lain? Maksudnya itu bisa terjadi ketika jam istirahat di luar sekolah, itu gimana caranya? Ya memang harus ada semacam lembaga. Jadi misalnya sekolah segera menyatakan sekolah ini anti bullying. Lalu dibentuk semacam satgas anti bullying. Nah, siapa anggotanya? Mungkin bisa siswa juga. Siswa ditunjuk yang kelihatan sangat peduli ya, bukan hanya pintar akademik tapi juga memiliki etika yang positif misalnya. Kemudian juga guru, kemudian juga kepala sekolah dan orang tua. Bahkan kalau perlu juga lingkungan ya, sekitar sekolah misalnya ada misalnya dari kantin sekolah misalnya. Jadi setiap melihat ada berbagai tingkah laku yang menjurus kepada tingkah laku bully ini, segera melapor kepada satgas ini. Dan satgas segera melakukan suatu peringatan begitu. Jadi lembaga ini yang betul-betul menjaga agar moto sekolah bahwa sekolah ini anti bullying itu betul-betul bisa terlaksana dengan efektif. Begitu. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau orang kita ya ngelihat ada orang dibully kayak malah jadi nggak mau bantuin, maksudnya jadi takut gitu. Apalagi ada teman-temannya dia gitu, satu orang lagi dibully sama yang lain digerombol gitu. Malah kebanyakan memilih untuk kayak mending gue nggak ikutan deh gitu loh. Nah, itu gimana ya? Makanya banyak terjadi pembiaran karena tidak mengetahui bahwa juga tadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasal yang mengatakan siapapun yang mengetahui ada tindak kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor. Nah, melapor itu bisa melapor guru, lapor satgas atau kalau perlu lapor polisi, maka sanksi pidananya adalah 5 tahun penjara maksimal. Jadi orang yang membiarkan perilaku bullying yang terjadi depan mata mereka terhadap seorang anak itu bisa kena pidana. Iya. Jadi membiarkan adanya kekerasan terhadap anak gitu. Makanya tadi kan bahwa ternyata melindunginya ya memerlukan kerjasama bareng. Ada istilah berlian, bersama lindungi anak. Oh, itu orang harus tahu sih. Karena aku pribadi nggak tahu loh. Nah, makanya sering juga tetangga dan sebagainya itu sering diam saja. Iya. Ini di belakang itu ada rekor muri, ya. Ini dapat rekor muri RT pertama yang dilengkapi dengan Satgas Perlindungan Anak. Oke. Jadi perlindungan anak tadi dimulai pada lembaga yang paling awal. Kalau semua harus lapor ke KPAI, ke LPAI, terlalu jauh kadang-kadang. Artinya, gimana? Tapi kalau di RT sendiri, kan RT ada ketua RT, ada sekretaris RT, ada seksi-seksi kan. Seksi apa biasanya? Keamanan, seksi acara, seksi kebersihan. Tambah satu seksi lagi apa susahnya? Seksi Perlindungan Anak tingkat rukun tetangga, bisa disingkat Sparta.
Sparta. Nah, kalau setiap lembaga ini ada Sparta, akhirnya kami usulkan kepada Ibu Wali Kota, dan Tangerang Selatan, Kota Tangsel ini dapat rekor muri kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta atau Satgas Perlindungan Anak ini. Iya, ini karena penting sekali loh. Itu tadi melibatkan bareng-bareng. Tapi kalau kita hanya pemadam kebakaran, setelah ada kejadian ribut, setelah itu selesai lupa lagi. Kayak sekarang udah pada ngomongin juga kali ya. Betul. Nanti ada lagi, kita rame lagi. Jadi marilah kita betul-betul menjaga, karena saya ikut hadir waktu itu di PBB yang bersama mencanangkan para aktivis perlindungan anak, A World Fit for Children. Dunia yang layak anak, yang ramah anak. Sehingga beberapa menteri waktu itu pulang, tahun 2002 kalau tidak salah waktu itu, sepakat untuk menciptakan Indonesia yang layak anak. Nah, akhirnya lahirlah kebijakan kabupaten atau kota yang layak anak. Iya. Soalnya itu di dekat rumahku kan juga suka banyak anak-anak yang lewat kan, mungkin dari daerah yang di seberang apa di mana gitu, suka pada jalan gitu. Aku pernah ngeliat tuh lagi di dalam mobil ya. Terus mereka lagi jalan bergerombol, terus ada satu anak di belakang, lu sih ditoyor-toyor gitu rame-rame sambil ketawain gitu. Nah, pada saat itu ya sebelum aku ngobrol kayak gini dan aku tahu bahwa itu sangat penting dan ada undang-undangnya dan lain-lain. Pada saat itu aku ngerasa kayak mungkin bercanda gitu. Apa jangan-jangan kita ya sebagai orang dewasa tuh ngerasa bahwa kita nggak tahu sesevere apa gitu. Bullying yang diterima anak yang lagi ditoyor-toyor ini gitu. Kita ngerasa mungkin sebagai orang-orang anak-anak yang sedang bercanda, tapi kita nggak pernah tahu di dalam hati anak ini udah pengen kabur dari rumah, udah nggak merasa diperhatikan, itu kali ya. Jadi sekecil apapun perilakunya wajib kita bela apa gimana? Betul. Ya itu tadi berlian tadi bersama lindungi anak, atau tadi melindungi anak, mendidik anak, bahkan perlu orang sekampung, perlu kerjasama. Jadi jangan saling diam-diaman. Namanya rukun tetangga tapi kok nggak rukun. Iya. Rukun warga kok warganya nggak rukun. Artinya rukun ya saling peduli, saling membantu. Mungkin juga sering ada pertemuan di sekolah pun dalam rangka Satgas Anti Bullying. Sering ada pertemuan-pertemuan, lalu ada evaluasi. Ya, anak-anak juga berhak untuk didengar suaranya. Mungkin mengatakan saya sekarang mulai diancam, diteror dan sebagainya. Nah, segera ditegaskan bahwa ini melanggar undang-undang dan anak-anak kalau perlu juga bisa masuk ke pemidanaan dan bisa dipenjara begitu. Oh, anak-anak tuh bisa dipenjara juga? Bisa juga ya, tentu di tingkat anak-anak ya. Dulu istilahnya lapas anak ya, lembaga masyarakat anak ya. Karena mungkin ada lembaga pendidikan atau pengembangan anak dan sebagainya. Artinya kalau toh pun menghukum anak memang harus edukatif. Jadi bukan berdasarkan dendam, tapi dasarnya adalah supaya jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Gitu. Kalau anak kita terlanjur menjadi perilaku bullying, sikap seperti apa untuk membuat mereka jera tadi gitu? Soalnya kan kalau tadi kan kita bicara soal pola komunikasi harus dibentuk gitu kan. Udah nggak zaman otoriter ke anak gitu. Nah tapi kalau dia menjadi perilaku bullying, komunikasi seperti apa yang membuat mereka paham bahwa itu tidak baik gitu? Iya, mungkin dari awalnya ini preventifnya justru. Jadi jangan sudah terjadi baru kita kasih nasihat dan sebagainya. Jadi awalnya misalnya begitu tahun ajaran baru, lalu ada rapat bersama, ada anak-anak, ada orang tua, ada guru, disampaikan, ibu dan mbak sekalian juga adik-adik atau anak-anak semua, sekolah ini adalah sekolah anti bullying. Nah sekarang kalau sampai kedapatan seorang membuli temannya, menurut kalian, menurut ibu bapak apa sanksinya? Nah mungkin dengan cara semacam sidang umum MPR begitu ya. Disepakati bersama. Akhirnya setuju misalnya entah itu skorsing, entah itu dia harus selama seminggu membersihkan kelas, membersihkan toilet dan sebagainya. Itu atas kesepakatan bersama. Jadi bukan sesuatu. Jadi kalau nanti terjadi upaya untuk menghukum anak, yang menghukum itu bukan emosi sesaat dari para guru, tapi sistemnya yang sudah ditegakkan bersama, yang sudah disetujui bersama, gitu. Supaya orang tuanya juga nggak
Kenapa anak saya jadi diginiin? Betul. Anak saya nggak salah. Orang di rumah dia baik kan biasanya gitu kan. Betul. Bener gak sih kayak di rumah dia baik-baik aja. Gitu. Betul. Kok bisa kecolongan ya? Tapi aku jadi pengen bertanya soal itu deh. Kok banyak banget orang tua yang kecolongan ngelihat anaknya di rumah baik-baik aja. Ternyata di luar jahat sekali gitu. Ya, makanya tadi perlunya komunikasi yang efektif antara orang tua. Kadang-kadang pulang sekolah ini anak ditanya bukan perasaannya atau emosionalitasnya, tapi lebih tadi nakal nggak di sekolah, kamu dapat nilai berapa matematikanya, ranking berapa, tapi tidak senang tidak di sekolah tadi gitu. Jadi siapa tahu dia dibully, siapa tahu kasus misalnya di sebuah sekolah internasional berapa tahun yang sempat rame, yang anak usia TK sodomi oleh salah satu petugas di sekolah. Itu ibunya baru tahu 2 bulan setelah peristiwa terjadi. Kemana selama ini ayah dan bundanya terhadap komunikasi dengan anak ini? Coba bayangin kalau sudah senang nggak sekolah? Iya tadi aku kenapa mau bolos lagi? Nah kadang-kadang sudah begitu. Nggak, aku tadi ya akhirnya bisa cerita gitu. Nah didengarkan gitu. Kadang-kadang ini komunikasi ini harus diperbaiki begitu. Pertanyaannya bahkan sesederhana bahwa kamu di sekolah senang atau tidak? Betul. Tadi gitu. Iya. Bukan uang jajan habis nggak gitu. Bukan sekedar itu. Jadi mungkin ada yang mengikuti. Nah siapa tahu ada gejala penculikan, ada pemerkosaan, ada berbagai tindak kejahatan lah. Nah itu kadang-kadang pernah ada kasus berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu kira-kira di sebuah kota di Jawa Tengah. Seorang anak TK bunuh diri karena dia dipaksa ibunya sekolah. Ibunya tidak tahu bahwa di sekolah dia dibully oleh teman-temannya. Ini TK loh. Mungkin bullying anak TK sederhana. Hanya tadi kamu jelek, kamu lucu, kayak Dakocan atau kayak boneka Doraemon segala macam. Tapi anak tadi kan definisinya tertekan, trauma dan tidak berdaya. Karena terus dibombardir tidak berdaya, ya akhirnya mogok sekolah. Tapi ibunya nggak tahu bahwa mogoknya bukan karena malas, karena apa, tapi karena ketakutan yang terjadi di sekolah, begitu. Iya. Nah tadi kita ngomongin soal dari sisi pelaku bullying kan. Sekarang karena kita udah sempat singgung sedikit dari sisi korban nih. Ketika anak mengalami dan dia cerita bahwa iya di sekolah aku sedih karena aku dibully rame-rame. Iya. Kita harus ngapain sebagai orang tua? Itu tadi kalau memang sekolahnya belum memiliki tadi semacam satgas sistem yang nggak ada anti bullying, segera hubungi gurunya. Kami mempercayakan putra-putri kami di sekolah ini karena kami pikir sekolah ini baik. Nah sekolah ini layak anak. Sekolah ini tidak ada kekerasan terhadap anak. Kalau terjadi begini, setuju nggak kita bentuk satgas anti bullying misalnya? Mungkin jika hubungi, kan sering ada pertemuan komite sekolah, POMG. Nah itu kesempatan untuk saling berkomunikasi. Jadi para orang tua mohon peduli terhadap kenyamanan psikologis dari putra-putrinya selama bersekolah. Kan ini dititipkan kan dalam sebuah sekolah, lembaga sekolah. Itu emang efektif kalau ngomong ke sekolahnya, nggak lebih ke orang tua si pelakunya. Misalnya aku nanya, siapa yang ngebully kamu gitu? Itu si ini. Telepon orang tuanya, lu ngapain tadi? Nggak mending ke sekolah apa hanya gimana? sesaat dan bisa saja memancing pertikaian dan segala macam. Berantem sih. Enggak, anak kamu yang bully anak saya kok, dan akhirnya begitu. Jadi harus diserahkan kepada suatu sistem yang segera dibangun bersama, begitu. Aku pengen nyinggung sedikit soal ini dan ini opini pribadiku ya. Aku itu paling nggak seneng ngelihat ada sekolah yang bikin MOS, terus anak-anaknya itu didandanin pakai topi warna-warni. Disuruh nyari semut yang bintangnya Libra. Kamu cari semut yang bintangnya Libra, terus besok pakai topi, pakai jala-jala segala macam. Ini pendapatku pribadi ya, tapi buat yang nonton ya dan kalian mungkin senior di sekolah atau sekolah yang lakuin ini, buat aku sih itu norak banget sih. Maksudnya itu sama sekali nggak penting sih ketika untuk orientasi siswa, tapi kok malah dikerjain dengan cara yang nggak substansial menurutku gitu, nggak ada substansinya gitu untuk anak ini. Menurut Kak Seto gimana? Ya, memang dalam pengamatan saya juga pekan orientasi siswa atau pos apa sih istilahnya ya? Iya, MOS itu. Ospek kalau di kampus ya. Iya. Itu ladang yang sangat subur untuk terjadinya bullying. Iya. Gitu. Jadi ada semacam
dendam 7 turunan begitu ya. Iya, benar. Saya dulu gini, gantian nanti kalau saya juga jadi senior, saya ada genjot, gini kerjain. Dan kadang-kadang sangat tidak edukatif. Iya. Mau dibawa kemana arahnya kegiatan ini. Nah, ini juga perlu bagian dari pengamatan Satgas Anti Bullying ini. Dan kemudian melibatkan juga para pendidik itu sendiri. Jangan sampai pendidik tidak berdaya. Iya. Kemana dong ada guru-gurunya yang tahu mengenai undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, ya, bahwa semua itu juga pendidikan itu betul-betul harus memberdayakan anak, harus membuat anak tumbuh dan berkembang menjadi dirinya sendiri, bukan sekedar robot-robot yang patuh, yang nurut, akhirnya justru kehilangan kreativitasnya misalnya. Nah, itu yang harus dibangun bersama dengan tadi berani bersuara para orang tua itu. Bahkan para senior misalnya sudah menyadari, saya dulu juga pelaku bullying, saya nyesal saya ini, berikanlah suaranya kepada sekolah, tempat alumni misalnya, bahwa saya tidak akan mengulang menghasilkan orang yang akhirnya seperti beberapa teman yang katakanlah dianggap belum sadar, akhirnya malah terus mengembangkan bullying ini di kalangan mahasiswa misalnya pada waktu dia kuliah begitu. Kita nggak pernah tahu perilaku sosial macam apa atau kepribadian macam apa yang dibentuk dari orang yang terbiasa untuk mengenye-ngenyein junior gitu. Ketika itu dibawa ke pergaulan, ketika itu dibawa ke pekerjaan, itu orang kayak gimana yang menjadi permisif soal bullying, itu kan sebenarnya tindakan bullying yang diamini sama-sama satu angkatan gitu. Kalau dalam kasusku ya, maksudnya aku pernah dibully juga gitu ketika SD gitu kan. Ketika SD tuh cuman kayak ya dibully, lo pendek lo ini lo segala macam sama anak. Tapi begitu masuk SMA gitu, aku nggak tahu ya SMA aku sekarang udah nggak ada lagi kasus siapa enggak ya. Cuma ketika aku masuk SMA, itu kelas 3 kerjaannya ngebully kelas 1. Itu sampai pernah yang di kelasku itu pagi-pagi anak kelas 3 datang terus ngambil satu anak, dikempit di tangannya, diajak keliling, terus ditanya, lo kenal dia siapa nggak? Nggak kak, lo tuh harus kenal teman satu angkatan lo, terus digampar. Kenal nggak? Pokoknya kalau nggak kenal ditabok, kalau kenal dibiarin. Pokoknya diajak keliling kayak gitu. Nah, ketika aku mengalami itu, aku terasa terteror banget. Karena selama SMP aku tidak pernah mengalami bullying yang sistematis. Itu menurutku udah sistematis. Karena dari kelas 3 tuh semuanya berusaha untuk nyari mangsa gitu. Tapi ketika aku kelas 3, karena aku ikut PMR, Palang Merah Remaja kan, kita punya satu ruangan sendiri gitu. Ketika aku ngeliat anak kelas 1 digituin, ada empati gitu di diriku gitu. Karena aku ngerasa, gue juga pernah loh. Sehingga aku kadang suka ngajak anak kelas 1 untuk ngumpet di ruang PMR. Udah sini aja daripada ketemu teman-teman gue, udah ngumpet aja di sini gitu. Nah, persoalannya adalah yang melakukan tindakan bullying setelahnya ketika kelas 3 adalah teman-temanku sendiri. Ya kan? Tapi aku nggak bisa ngasih tahunya. Gimana caranya? Gimana? Ini salahku juga sih. Gimana caranya nih kita punya teman-teman nih yang rame-rame ngebully. Waktu itu pernah di kantin lagi, kita lagi pada makan, temanku kan yang satu anak kelas 3 ngambil anak kelas 1, terus dikerjain, diketawain di depan rame-rame nih anak kelas 1-nya gitu, ditoyor, diapain. Aku makan gitu. Dan aku merasa empatik banget sama si anak kelas 1 ini. Tapi aku tuh gak bisa berdiri dan bilang, kalian semua jangan bully dia. Itu gimana ya? Maksudnya itu pasti jadi betul. Jadi maksudnya posisiku di sekolah di antara teman-teman kan pasti jadi betul. Ya gimana? Aku nggak bisa ngebayangin untuk seberani itu gitu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang juga mengalami hal yang serupa. Betul. Melihat orang dibully dalam posisi yang bisa menghentikan, tapi tidak berani. Menurut Kak Seto gimana? Apa yang harus dilakukan? Iya, kalau toh misalnya berbicara dari hati ke hati dengan teman-teman, misalnya pada waktu saya lagi santai, lagi nongkrong di mana gitu, kita pernah kan dulu waktu juga ngerasain begini ya gitu. Setuju nggak? Yuk kita menjadi suatu generasi yang pertama justru menggelorakan semangat anti bullying. Kita menghentikan apa yang kita lakukan dulu, yang selama ini memang ternyata memang menurut aku nggak benar ya. Gimana teman-teman? Jadi melalui dialog yang terbuka, tapi yang demokratis, yang betul-betul menggugah nurani dari teman-teman ini. Tapi kalau misalnya itu gagal, maka ya udah kita langsung bisa membicarakan ini dengan
sekolah. Yang punya power yang lebih kuat, yaitu pihak sekolah, kalau perlu juga menghadap ke dinas pendidikan dan sebagainya. Karena pada dasarnya para pejabat ini, baik pejabat di sekolah maupun di dinas, sudah menyadari adanya undang-undang sistem pendidikan nasional tadi. Jadi menyadarkan saja semua pihak. Karena tadi kan, siapapun yang mengetahui ada kekerasan tidak pernah menolong nggak bisa, kita nggak mampu. Nah, minimal melapor. Jadi ada suatu langkah untuk segera menghentikan kekerasan ini. Ini adalah bagian dari kepedulian kita terhadap upaya menghentikan berbagai tindak kekerasan. Gitu. Mungkin di sini ada yang nonton yang tiap hari dibully di sekolah ya, sama sekelompok orang atau satu dua orang gitu kan. Dan mereka nggak pernah berani bicara, ya kan. Jadi sebenarnya saran Kak Seto adalah mungkin kalau buat teman-teman lagi nonton ini terus dibully, dikatain orang tiap hari ke sekolah adalah untuk berterus terang pada orang tua gitu. Ya, harus segera. Nomor satu orang tua. Dan kalau perlu mohon orang tua, ayah, bunda, berani nggak sampaikan deh ke kepala sekolah misalnya. Kalau nggak, wah udah kepala sekolahnya gimana, misalnya nggak mau terima atau apa, ya langsung ke dinas pendidikan. Kalau perlu minimal tulis surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Bapak Menteri yang sekarang ini saya kira cukup kooperatif, cukup mau mendengar suara-suara dari masyarakat, suara dari anak, dari siswa. Sehingga ini juga bisa memberikan informasi kepada beliau. Beliau tugaskan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat. Ya, sehingga ada langkah-langkah yang konkret untuk menghentikan tindakan bullying ini. Kalau si yang menerima bullying ini, si penderita bullying sih maksud korban ya apa sih? Korban bullying ini dia menulis surat atau bicara di sosial media, itu juga disarankan untuk speak up di sosial media. Iya, bisa saja berbagai saluran komunikasi lah bisa dipakai begitu. Oke. Nah, ngomongin sosial media nih, soal cyberbullying sendiri gimana Kak Seto? Kadang misalnya kita ada seorang anak nih, terus dia selfie ya kan. Mungkin ada fitur mukanya yang agak berlebihan gitu. Katakanlah hidungnya gede gitu. Misalnya lah, kita nggak tahu gitu. Terus dia post nih. Orang nemu foto itu, dieksplor kan kalau Instagram tuh bisa nemu tuh. Terus dikata-katain tuh, hidung apa segala macam gitu. Betul. Cuma kita nggak bisa mengontrol pendapat orang kan. Iya. Menurut Kak Seto menyikapinya gimana? Apakah memang nggak usah selfie atau gimana nih? Iya, memang cyberbullying tidak kalah dahsyatnya juga dengan bullying langsung ya. Karena bisa seorang udah kehilangan segala rasa kehormatannya dan sebagainya. Ya mungkin pertimbangkanlah yang seaman mungkin untuk dirinya. Jadi kalau perlu ya mungkin tidak melalui media sosial, misalnya langsung surat secara resmi kepada menteri, ya kalau itu di luar kota, ya. Jadi berbagai upaya lah. Kalau di daerah mungkin bisa surat kepada Kepala Dinas Pendidikan, itu juga bisa. Jadi kalau mengalami hal itu, iya, artinya juga memikirkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga mungkin ratusan atau bahkan ribuan anak-anak lain yang juga bisa menjadi korban. Cyberbullying ini bisa dilaporkan, bisa kena pidana juga. Iya. Di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Betul. Iya. Jadi artinya berbagai tindak kekerasan melalui apapun juga, gitu. Oke. Nah, menyikapi kasus Audrey kemarin, ketika kita mendengar beritanya, kita sebagai netizen, orang yang melihat beritanya lewat digital, sikap kita tuh sebenarnya seharusnya seperti apa sih? Karena kan kemarin tuh ada yang bilang, ini salah karena netizen terlalu reaktif. Kita nggak pernah tahu dari dua sisi bullying ini terjadi karena apa, dan lain-lain gitu. Tapi ketika ada berita kayak tadi, kayak Audrey ini ditaruh di portal sebuah berita gitu dan masyarakat ngelihat, reaksi kita seharusnya memang seperti apa Kak Seto? Iya, mungkin reaksi kita tidak terburu-buru. Ya, kita tenang dulu, menunggu pernyataan resmi dari berbagai lembaga yang ada. Nah, tentu lembaga yang pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia. Biasanya kan akan ada segera klarifikasi apa yang terjadi. Karena ada suatu penyidikan kasus ini misalnya. Betul. Kemudian juga biasanya juga dari dokter yang merawat, ya, yang mungkin memberikan visum misalnya. Betul tidak terjadi berbagai apa yang selama ini viral misalnya. Ada pelecehan kan katanya. Jadi
kita tenang dulu, tidak terburu buru untuk segera memberikan respon dan sebagainya yang ternyata begini. Karena yang saya khawatirkan terhadap korban adalah justru kalau tiba-tiba berbalik nanti begitu. Maksudnya gimana tuh? Ya ternyata misalnya dijumpai ternyata tidak sedahsyat beritanya itu. Hanya begini-begini. Nah akhirnya dibalik, akhirnya korban yang dibully kembali. Iya. Gitu. Lalu bohong lo ini. Dan kemudian apalagi ada yang sudah menyebarkan wajahnya langsung ya, ketemu di mall, ketemu di pasar, ini toh yang tukang bohong dan sebagainya. Itu kan kasihan sekali kan. Betul banget sih. Jadi marilah kita saling menjaga, apalagi ini masih anak ya, karena definisi anak adalah 18 tahun ke bawah. Jadi mereka yang kalau nggak salah masih berapa, 15 tahun, yang satu 17 tahun begitu. Cuman apa ya? Gini, aku tuh ada temanku. Dia nge-tweet nih di Twitter nih. Dia bilang, ini pas sebelum kesimpang siuran berita soal Audrey ini akhirnya muncul ya. Ini pas awal-awal orang pada simpati lah semuanya gitu. Dia nge-tweet kayak gini. Kalau kalian ngebully pelaku dari bullyingnya si Audrey, apa bedanya kalian sama si bullyingnya itu sendiri? Karena kan kalian juga membuli pelakunya. Itu kan sampai dicari sosial medianya. Dibilang, yang salah satu yang cewek dibilang tukang colok lah. Gitu. Ya kan sampai dikasih hashtag tukang colok segala macam gitu. Betul. Dia rame diserang. Dibilang kayak, lu kan gak pernah tahu perasaan korban. Terus sampai ada yang paling lucu, kalau misalnya, berarti kalau Avengers, itu, kan Thanos ngebully galaksi, dia bilang gitu. Si Avengers ngelawan Thanos, berarti Avengers sama aja kayak Thanos dong, tukang bully. Itu kan jauh banget ya, kayaknya gimana gitu. Tapi menurut Kak Seto gimana gitu? Apakah tindakan netizen untuk membuli balik si pelaku ini, itu tidak dapat dibenarkan? Apa gimana Kak Seto? Iya, kita mengacu saja pada definisi dari bully ini kan. Kalau itu sebuah tindak kekerasan, sebaiknya juga tidak kemudian kita melakukan kekerasan. Ibaratnya begini, ada seorang pencuri ketangkep misalnya, jahat kau, nah digebukin gitu. Nah itu kan kekerasan juga. Oke, cuma ini konteksnya kekerasan verbal gitu maksudnya. Iya, sama saja. Jadi kalau kemudian menyerang juga dengan kekerasan, kan lebih bijak kalau ya para netizen ya semuanya lah itu saling menyadarkan dengan tetap mengacu pada norma-norma etika yang benar lah begitu. Iya. Jadi mengingatkan, mudah-mudahan insaf, tidak melakukan lagi dan sebagainya. Tidak menggunakan jalur ini sebagai pelampiasan emosi-emosi negatif. Iya benar. Menghujat, memaki dan sebagainya gitu. Yang akhirnya ya tiada habisnya nanti hal ini begitu. Iya, karena itu sampai yang pas muka mereka semua ditaruh di lambe turah, ya kan? Maksudnya pakai masker kan? Pakai masker. Orang-orang komennya, buka aja maskernya, buka biar kita tahu sih begitu kan? Maksudnya? Iya. Apa ya? Ya kelihatan bahwa ingin nyari gitu. Iya. Ini siapa gitu. Artinya kita menyadari, tadi mungkin saya analogikan misalnya seorang pencuri ketangkep lalu digebukin habis-habisan. Ya sama saja kan itu dalam dunia media sosial saja begitu. Jadi intinya kan jangan ada semacam pelampiasan dendamnya korban, kita wakili lalu kita lampiaskan dengan cara-cara yang primitif misalnya. Jadi sebaiknya ya tetap menjalin etika, tetap santun, menyampaikan ini. Intinya kan supaya berubah kan, supaya tidak terulang lagi dan kemudian menyerukan kepada lain jangan sampai apa yang dilakukan ini kalau benar ya, ini kan terduga pelaku kan sebetulnya. Karena kalau ternyata tidak benar, tidak ada colok-colokan, tidak ada membenturkan ke aspal dan sebagainya kan kita juga, waduh, kita sudah terlalu salah gitu. Jadi kita mengendapkan ya. Makanya saya kemarin begitu pulang dari Sigi, Palu dan Donggala, begitu dari Jakarta langsung berangkat ke sana. Dan nomor satu yang saya hubungi adalah Kapolresnya, supaya mendapatkan informasi yang jelas. Kasat Reskrimnya juga sudah. Langsung saya menghubungi dokternya, dokter yang merawat dan sebagainya, tim dokternya, sehingga akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih jernih begitu. Di gambarannya adalah? Ya gambarannya memang tidak sedahsyat apa yang dilakukan. Bahwa ternyata tidak ada pengeroyokan,
bahwa ternyata 1 lawan 1 yang terjadi. Oh gitu. Di 2 tempat tapi di 3 waktu yang berbeda begitu. Oke. Tapi bahwa dalam semacam perkelahian ini ya terjadi suatu yang kekerasan, ya memukul dan sebagainya, memang itu tidak bisa dibenarkan begitu. Oke, meskipun ada kerelaan untuk melakukan itu kan sebenarnya. 1 lawan 1 kan berarti ada ya. Oke deh, gue ngelawan lo gitu kan sebenarnya. Iya, artinya terjadi apa ya? Ya terjadi persetujuan untuk melakukan perkelahian gitu, enggak? Ya, yang satu mungkin bela diri dan sebagainya. Jadi diserang ya bela diri, misalnya diserang bela diri, tapi bukan satu dikeroyok rame-rame begitu. Oke. Berarti sekarang sikap warga internet ini seharusnya gimana? Ya nggak usah reaktif lagi ya. Maksudnya dengan mungkin dengan berita bahwa mungkin tidak ada pengeroyokan dari hasil visum seperti ini dan lain-lain. Yeah. Mungkin sikap kita adalah ya udahlah kita tunggu aja dulu ya sebelum cooling kita down dulu. Sebaiknya kita semua cooling down. Kita betul-betul percaya sepenuhnya kepada para petugas. Oke. Pertama ada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres, dan kedua juga dengan pihak rumah sakit yang memberikan visum dan sebagainya itu. Ya, jadi itu dulu dijernihkan, dan kemudian kita juga mengingat ada undang-undang juga, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke. Undang nomor 11 tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, itu juga mengatakan bahwa kalau ada kasus kekerasan oleh anak dan sanksi pidananya di bawah 7 tahun, maka itu dimungkinkan adanya diversi. Diversi itu apa? Nah, diversi itu adalah suatu pertemuan dari pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban. Oke. Kalau itu bisa diselesaikan secara damai, tidak harus ke pemenjaraan dan sebagainya, maka itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena sanksi pidana untuk kekerasan terhadap anak itu 3 tahun 6 bulan penjara. Kalau sampai luka parah, 5 tahun penjara. Nah ini kan memang tidak luka parah ya. Sehingga karena di bawah 7 tahun mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dimungkinkan adanya diversi. Karena ini pelakunya adalah juga anak di bawah 18 tahun. Oke. Cuman yang kita bisa ambil dari hikmah semua kejadian ini adalah aku yang pertama, aku jadi terbuka bahwa bullying itu masih ada dan sangat-sangat laten gitu. Sangat-sangat keras ya. Kalau aku ngelihat kejadiannya gitu. Dan itu harus kita sikapi bersama gitu. Yang bisa punya kekuatan adalah orang-orang yang dewasa. Jadi seharusnya kita juga bersikap untuk mencegah, tadi preventif ya, perilaku-perilaku ini terjadi. Terus yang kedua adalah jangan reaktif ya mungkin ya. Ketika ada kasus yang mencuat ke permukaan dan terjadi oleh satu sumber saja, kita diam dulu, kita lihat balasannya seperti apa, lalu kita serahkanlah ke pihak-pihak yang berwajib untuk ngelihat nih ini mana yang benar, mana yang tidak, tanpa harus menghakimi dan nyebarin foto seperti yang terjadi kemarin gitu kan ya, kira-kira ya Kak Seto ya. Iya, saya kira itu yang paling artinya memang harus ada tindakan tegas terhadap pelaku, tapi juga bijaksana. Artinya bijaksana adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Intinya adalah mengubah, jangan sampai itu terulang, ya tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan perkembangan psikologis dari anak ini. Begitu. Kalau untuk artis-artis yang datang terus sempat ada yang foto, saya support kamu apa segala macam, itu gimana menurut Kak Seto? Itu juga terlalu reaktif kah untuk lakukan hal seperti itu atau gimana? Iya, kalau tujuannya adalah justru demi kepentingan terbaik bagi anak, tentu apresiasi. Dan memang sebaiknya juga mohon sahabat-sahabat artis juga melihat masalahnya secara menyeluruh. Jadi kalau perlu selain menengok, ya mungkin juga mendapatkan informasi dari dokter bagaimana keadaannya, bagaimana betul luka parah atau tidak. Nah mungkin kalau perlu juga bisa kontak dengan Kapolres ya, Kapolresta Pontianak ya, untuk juga bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Jadi mungkin kepedulian kita bukan saja kepada korban, tapi juga kepada anak yang mungkin yang masih terduga sebagai pelaku ini, yang juga menderita tekanan-tekanan batin dan sebagainya karena bombardir serangan dari netizen tadi. Artinya bukan
posisi saya bukan sekedar membela pelaku, tidak. Tapi marilah kita semua, saya dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mengkampanyekan peduli kepada anak-anak. Karena siapa tahu pelaku ini juga korban dari lingkungan yang tidak kondusif, baik di dalam keluarga maupun mungkin di sekolah atau juga di masyarakat. Sehingga kita harus sadarkan ini semua dengan cara-cara yang tepat, sehingga akhirnya anak ini juga akhirnya sadar dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oke, siap. Oke, kayaknya itu aja deh Kak Seto. Banyak banget yang aku dapat hari ini, mudah-mudahan juga banyak yang teman-teman dapetin ya dari menonton obrolan kita ya. Iya, saya juga salut Mas Raditya juga berkenan mengangkat ini supaya betul-betul memberikan informasi yang cukup gamblang dan jelas terhadap masalah bullying ini. Oke, terima kasih Kak Seto atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.